Berarti dengan kata lain, boleh saya permisi, apakah dalam hal ini sebagai lokal rabai di Indonesia, Rabi Yakob Bapak punya satu hak untuk mengajar, maaf dalam tanda kutip, saudaraku tersayang yang mengimani PL sebagai kitab suci, kan harus rabai ya pengajar. Iya. Barakallah. Terima kasih. Saya sering. Jadi begini, kalau saya nih jujur ya, kalau pertemuan di tiga agama kan saya bilang begini, kenapa kalian teman-teman berdua nih, teman Muslim sama Kristen suka debat soal Torah? Saya bilang, karena kalian mengambil Torah itu memang sudah beda. Saya bilang, kita punya dua Torah, Torah Shebiktav dan Sheba Alpeh. Torah tertulis, Pentatuk, ini yang dikanon oleh saudara-saudara Kristen. Jadi 5 kitab Musa. Torah Sheba Alpeh, Torah lisan yang tidak diambil oleh Kristen, ini yang ada di Quran. Oral Torah. Oral Torah apa isinya? Siapa istrinya Kain dan Habel? Para ustadz pasti tahu. Pendeta sampai ketua sinode nggak ada yang tahu. Karena mereka mengambilnya kan cuma yang tertulis. Lalu di situ ada cerita tentang sebenarnya saya mau ada yang konteks yang Abraham itu istrinya, saya nontonkan yang soal poligami itu, Bapak Khotbah. Saya mau Pak Ustadz Khotbah yang poligami. Ibrahim di Bible 3 kali menikah kan? Sebenarnya keturah itu orang yang sama dengan Hagar. Ada tertulis di dalam kalimat. Itu untuk menjelaskan bahwa Hagar juga bukan budak, dia putri Firaun. Dia bukan, dia putri Firaun. Catat. Yang jadi memang langsung dari Rabi Yakov. Dan dua itu kalau di perjanjian baru saya juga belajar sedikit, dia bilang ada dua gunung keselamatan. Satu Sinai itu bicara tentang Hagar karena dia orang Mesir. Sinai di mana? Di Mesir. Kedua Sarah. Karena Sarah jadi nggak ada tiga sebenarnya. Jadi begini, waktu Hagar diusir ceritanya nih, sebenarnya Abraham nggak pernah mengusir. Yang usir dia tuh Sarah. According to the story. Karena Abraham sendiri begini, di dalam Midras ya, Midras ini cerita tambahan di luar kitab suci yang kita punya diyakini oleh kita, tapi banyak yang nggak tahu, jadi orang nggak percaya itu. Di Midras diceritakan, Hashem datang ke Abraham, korbankan anakmu. Dia tanya, anakmu yang tunggal. Dia tanya, Abraham tanya, siapa? Anakmu yang tunggal. Loh, dua-duanya tunggal, kata Abraham. Maksudnya apa? Tunggal dari Sarah, tunggal dari Ismail. Lalu Hashem bilang, anak yang kau kasihi. Abraham menangis di situ di dalam Midras. Saya mencintai dua-duanya. Siapa Tuhan? Dia bergumul lagi. Lalu Tuhan langsung bilang, di situ Ishak. Abraham, kenapa dia nangis sekali? Dia bilang begini, kenapa nggak dari awal? Dia bilang langsung, Abraham korbankan Ishak. Kenapa you tanya begini? Tapi ya begitu, Abraham di Torah kan selalu bersuka berini dengan Hashem kan, bernego tentang Sodom dan Gomora juga. Nah, tapi ada cerita juga Midras, kenapa Ishak? Jadi waktu kecil, Ishak sama Ismail main-main kan. Ismail bilang, saya kan Ishak dia bilang pokoknya saya berani mengorbankan karena dia disunat duluan. Ismail disunat udah besar kan? 13 tahun. Iya, dia bilang saya berani mengorbankan tuh, saya berani di Brit Mila duluan. Ini dalam Midras. Ishak bilang apa? Kamu cuma itu, saya berani korbankan nyawa saya, bapak saya. Itu didengar malaikat, diambil. Lalu Sarah ada di situ, Sarah ngelihat malaikat itu ambil perkataan Ishak, makanya Tuhan menguji lagi ke Ishak, ditanya itu. Dan intinya apa di situ? Sarah ingat ketika dia sudah besar dibawa, dan tidak ditulis di Alkitab berapa umur Ishak waktu dibawa ke Moria, itu 37 tahun. Sudah besar baru menikah. Ketika dia dibawa ke sana, diceritakan Sarah sedih menangis sambil meninggal. Sampai meninggal dia tahunya Ishak itu akan disembelih karena ucapan Ishak sendiri waktu kecil. Itu bikin dia sedih menangis sampai dia ini. Dan ketika dia meninggal, baru si Hagar itu bertobat di padang gurun, dia kembali dan dinikahkan lagi, itulah Keturah, dinikahkan kembali. Makanya kalau mau ditarik, gimana caranya Hagar jadi nenek moyangnya bangsa Arab? Bangsa Arab itu apa di zaman itu? Midian. Makanya karena Keturah itu melahirkan Midian, yaitu which is Hagar itu sendiri, di situ baru bisa ditarik bahwa memang Midian atau Arab ini keturunan dari Hagar. Kalau enggak akan selalu dibilang Mesir. Bukan dari. Jadi sebenarnya ini menguatkan posisi Arab Saudi bahwa Arab itu dulunya Midian. Catat. Itu yang banyak nggak diketahui. Tentang kisah ini. Kisah ini memang di luar daripada Talmud dan Torah. Namanya Midrash. Di dalam Midrash ini ada kisah bahwa ibunda Sarah itu namanya Yiska, cantik. Jadi Yiska ini adalah Sarah. Sarah adalah Yiska karena separuh kecantikan wanita dunia itu ada di Sarah. Sebentar, saya kunci dulu. Saya mau kunci dulu. Oh ya, kunci dulu. Baik. Dengan penuh rasa hormat, Rabi Yakov. Tadi yang disembelih oleh Nabi Ibrahim siapa? Yang mau disembelih, bukan disembelih. Yang mau? Iya. Aku yang mau. Gagal kunci. Gagal kunci. Kalau saya mau bilang kalau yang disembelih adalah kambing. Iya.
Soalnya itu Gus Dur yang bilang kan kalau debat. Tapi kan ada ya. Ini sekedar keluar dikit aja. Ada kalangan ulama yang meyakini juga Isa kan di dalam agama Islam. Karena kan di Quran nggak disebut ya namanya siapa. Cuma saya selalu bilang daripada kita debat ya yang disembeli domba memang. Buat apa kita debat? Nggak ada yang disembeli kan? Karena tadi Abraham sendiri bingung disuruh bawa anaknya yang tunggal di dalam Midras. Kalau dia sendiri bingung, apalagi kita di sini sekarang. Makanya itu gunanya kita sering dialog. Jadi kita nggak perlu debat siapa yang diajak. Intinya pesannya dari situ ada hari raya korban ya nggak? Baik, lanjut Ustaz Khair. Baik, silakan dilanjut para baik. Oke. Bersama Ustaz Ipung aja. Dari situ aja. Tadi barusan ditanya apa? Tadi Ustaz Khair tanya apa? Tentang tadi biar nggak tegang kayak. Oh enggak, gini. Ada pemahaman juga bahwa Muslim Al-Quran mengambil beberapa kisah dari Torah. Sekali lagi, saya bukannya menyangkal hal itu bukan, tapi maksudnya begini loh. Ada salah pemahaman ketika kisah-kisah itu bersamaan dengan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Karena kami sebagai umat Islam mengimani bahwa firman itu, kisah-kisah itu difirmankan oleh pencipta langit dan bumi yang tahu kisah sebelum hal itu sebelum Al-Quran itu ada, sehingga kalaupun ditemukan kecocokan, ya saya rasa it's not a big deal because it's come from one sources, from one holy sources gitu. Jadi kalaupun itu didapati orang bilang oh ini Al-Quran ngambil dari Torah atau meniru-niru Torah, saya pikir biarkan saja orang bicara begitu, karena bagi orang Islam, bagi kami umat Islam, muslimin wal muslimah, itu kami mengimani bahwa Quran kami tidak mencontek dari mana-mana, tapi we believe that it came from one sources, the same one sources. Nah, kan memang diimani kan kitab yang diturunkan kepada umat sebelum kalau ini itu kan memang pengakuan, sama kayak puasa kan. Saya puasa kan juga kan puasa tuh di Islam, sorry ya saya bukan bilang apa, enak. Nabi Muhammad kasih meringankan, karena dia bilang agama itu untuk memudahkan, dikasih imsak. Kita nggak punya imsak. Yom Kippur kita puasa petang ke petang, malam ke malam, 25 jam. Kita puasa. Petang ke petang, malam ke malam. Iya, jadi maksudnya gini, petang itu malam, jadi kita mulai puasa jam 6 sampai jam 6 besoknya. Terus buka puasa lagi? Yom Kippur enggak, itu satu kali aja kebetulan. Untung nggak sebulan. Kalau kita sebulan begitu bisa ini turun badan. Tapi artinya begini, ketika Nabi Muhammad saya pernah baca kisahnya mendapat orang Yahudi lagi puasa kan 10 ini yang asal mula Muharram ya kalau nggak salah ya. Oh Asyura. Asyura ya, Asyura itu orang Yahudi lagi puasa kan dia bertanya kan, nah, kemudian diambil tapi dikasih imsak, dimudahkan. Jadi memang sebenarnya kalau di Islam itu ada kemiripan, lalu kemudian dia lebih dimudahkan, nggak seperti kayak hasil laut masih bolehlah dimakan untuk halal, nggak full banget kayak Yahudi nggak boleh makan udang gitu. Karena memang Nabi ingin memudahkan umat Muslim kan, dan membedakan juga. Kalau sama kan nanti kan kalau perlu dibedakan, makanya kan jenggot aja kan. Kalau sama kan sama ke orang Yahudi nanti kalau pelihara kumis juga kan. Jadi memang pembedaan itu perlu untuk tahu, tapi bukan untuk jadi permusuhan. Itu maksud kalau saya melihatnya seperti itu gitu, sehingga saya rasa ya kita hanya kurang ngobrolnya, kurang ngopi gitu loh. Yang bikin kita jauh tuh kita kurang ngopi berabad-abad masalahnya. Bukan cuma berpuluh tahun. Kalau kita sering ketemu dialog begitu, ya niscaya nggak ada lagi ketakutan atau kecurigaan gitu kan. Kita geser ke sana. Ya, saya sambil jelaskan ya. Jadi ini namanya. Rabbi Yaakov, mau izin bertanya lagi tadi, menurut Rabbi Yaakov, kampung Midian itu di mana? Ya, kampung Midian di mana? Daerah Midian itu sekarang itu Saudi. Iya. Tepatnya di daerah mana kira-kira? Kan di peta ada. Itu benar-benar di dekat atas Arab Saudi. Makanya dibilang, tadi saya mau bilang itu yang ada dua perjanjian itu yang perempuan yang di tanah Midian itu maksudnya yang satu di tanah Arab, yang satu di tanah Mesir, Hagar waktu itu. Sarah, sorry. Gunung satu, Gunung Sinai. Jadi begini, Sinai sekarang itu sebenarnya yang disiarai orang itu palsu karena masih di Mesir. Kunci nih. Jadi ada rabi-rabi sama ahli itu yang dapat Sinai yang asli itu di Midian. Karena kan Nabi Musa alaihissalam ya atau alaihissalam dia lari keluar ke tempat orang nggak kenal dia, berarti bukan di Mesir. Sinai yang asli ada di Jabal Tur. Iya, di Jabal itu rabi-rabi, makanya nggak ada satupun orang Yahudi ke Sinai yang itu kan tempat ziarah umat Ortodoks Kristen kan, ada biara Saint Catherine ya. Saya sih pernah pergi karena ikut tur ya, ikut tur. Tapi orang Yahudi nggak ada ke sana, karena memang kita meyakini di Halakha bahwa itu bukan di situ. Itu masih kan nyebrang dulu baru dapat Torah kan, bukan dapat Torah baru nyebrang. Jadi logikanya harus ini. Cuma memang kan dilarang oleh pemerintah Saudi di Jabal Tur itu kan. Tapi ada bekas kilat di atas, ada ukiran bahasa Ibrani kuno, Paleo Hebrew. Itu saya tahu dan itu memang. Saya malu bercerita sampai detailnya tuh sama. Merinding saya. Karena begini, para penonton ini konsep Nabi dalam Judaism ya. Nggak semua tuh harus Nabi Israel. Kita meyakini ada Nabi di luar Israel untuk orang di luar Israel. Siapa contohnya?
mertuanya Nabi Moshe Rabbeinu alaihi Shalom, Yitro atau Nabi Musa alaihissalam. Yitro itu nabi di luar Israel untuk bangsa di luar Israel, itu Midian. Jadi udah ada nabinya Midian atau Saudi di zaman itu. Dan dia imam. Ya kan imam Yitro. Yitro itu udah ada imamnya di Saudi Arabia. Kalau di peta kita lihat peta sekarang tanah Midian itu tanah Saudi sekarang. Ya. Saya ngeliat kan dia cuma memang karena jarang ketemu ngobrol bertiga gitu, jadi kadang ya suka ini. Gitu. Kalau kita lihat harus lihat di situ. Jadi dengan dialog itu kan nggak mengikis akidah kita, malah menambah akidah kita masing-masing. Kita mengkonfirm gitu loh, mengkonfirm iman kita masing-masing. Itu yang nggak perlu ditakutin kan sebenarnya. Nggak perlu. Rabi, saya boleh jujur. Tadi malam itu saya baru ngobrol sama beliau sampai jam 2 malam. Dan setiap detil yang Rabi bilang itu telah saya ungkapkan sama beliau. Detil-detilnya ucapan saya, maaf ya, bukannya saya ingin riak dalam bahasa Arab atau menyombongkan diri. Ini seperti fotokopi? Oke, demikian.